Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan materi tentang akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi akuntansi dasar yang terdiri dari yang pertama adalah definisi dari akuntansi itu sendiri. Yang kedua, tujuan dari akuntansi. Dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dengan informasi akuntansi atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi atau laporan keuangan. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasan materi berikut ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang akuntansi dasar. Kompetensi pengetahuan adalah memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sedangkan kompetensi dasar dari keterampilan adalah mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah siswa mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran daring, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan definisi, tujuan, dan peran akuntansi dengan baik. Yang kedua, dapat menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dengan benar. Yang ketiga adalah dapat mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan peranannya dengan benar. Adapun materi dari akuntansi dasar yang akan dibahas pada kesempatan kali ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah definisi dari akuntansi. Yang kedua adalah tujuan dari akuntansi. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang terkait dengan informasi akuntansi atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Adapun definisi dari akuntansi adalah menurut Accounting Principles Board atau APB dan American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1970 mendefinisikan akuntansi yang diterjemahkan sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik, dalam mengambil pilihan-pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Definisi lain dari akuntansi yaitu definisi dari segi proses. Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas.
Definisi berikutnya yaitu definisi akuntansi dari para pemakai. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Tujuan akuntansi secara umum yaitu 1. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi laba perusahaan. Yang berikutnya, yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Yang terakhir atau yang kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Adapun tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya dalam perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Secara garis besar, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi atau laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Siapa yang termasuk pihak intern dan siapa yang termasuk pihak ekstern? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bagi pemilik atau the owner, informasi akuntansi berfungsi untuk pemilik perusahaan berhak atas informasi akuntansi atau laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan dari perusahaannya, prospek dari usaha yang dilakukannya, serta menentukan langkah strategis seperti melakukan ekspansi perusahaan. Sebagai contoh, dengan melihat dan mempelajari laporan raja, maka dapat dilihat perkembangan jumlah aset dari tahun ke tahun yang menandakan adanya perkembangan perusahaan atau tidak. Dengan melihat perkembangan laba rugi yang diperoleh dari tahun ke tahun, pemilik dapat melihat apakah prospek usaha yang dilakukannya menjanjikan di masa yang akan datang atau tidak. Bagi manajemen atau pimpinan perusahaan, informasi akuntansi berfungsi untuk manajer atau manajemen memerlukan informasi akuntansi untuk mengukur kinerjanya, sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemilik atas dana yang dipercayakan untuk dikelola kepadanya. Contoh, jika kinerja manajemen tidak sesuai dengan harapan pemilik, bisa saja pemilik tidak memilih manajer untuk mengelola perusahaannya pada periode berikutnya atau tahun mendatang. Dan berlaku sebaliknya, jika kinerja manajemen sangat memuaskan sesuai dengan harapan pemilik, otomatis pihak pemilik akan memperpanjang kerjasama dengan manajer tersebut. Bagi kreditor, informasi akuntansi berfungsi untuk
Bagi pihak kreditur atau lembaga keuangan, berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan sebelum ia memutuskan untuk memberikan pinjaman. Sebagai contoh, dengan melihat laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan, kreditur dapat membuat berbagai macam analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah dia akan menambah pinjaman kepada perusahaan yang bersangkutan, mengurangi pinjaman kepada perusahaan yang bersangkutan, atau menyetop atau berhenti untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang bersangkutan. Setelah digunakan berbagai analisis rasio keuangan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan atau dari informasi akuntansi. Informasi akuntansi atau laporan keuangan bagi pemerintah berfungsi untuk pemerintah berkepentingan terhadap informasi akuntansi atau laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk mengetahui besarnya pajak yang akan dibebankan atau ditagihkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, dengan melihat dan mempelajari laporan laba rugi, maka dapat dilihat besarnya pajak yang dia bebankan kepada perusahaan tersebut. Contoh, untuk UKM, tarif 1% dari omset penjualan bersih. Berikutnya, untuk UKM bisa menggunakan tarif laba 12,5% dikalikan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Atau bagi perusahaan non-UKM, yaitu yang omsetnya melebihi dari 4,8 miliar, ditetapkan tarif pajak 25% dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagi karyawan atau pekerja, informasi akuntansi berfungsi untuk karyawan berkepentingan terhadap informasi akuntansi atau laporan keuangan dari tempat perusahaan di mana ia bekerja untuk meminta hak atas upah yang dirasa layak sesuai dengan kemampuan bayar dari perusahaan sebelum dia memutuskan untuk bertahan atau keluar dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan dengan biaya gaji yang tersaji dalam laporan keuangan, bisa dinilai oleh karyawan yang bersangkutan apakah perusahaan sudah memberikan upah yang layak atau sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan atau tidak, sehingga ia dapat memutuskan untuk apakah ia akan melanjutkan karir atau bekerja pada perusahaan yang bersangkutan atau justru ia akan berhenti bekerja atau keluar dari perusahaan tersebut. Bagi masyarakat atau calon investor, informasi akuntansi berfungsi untuk calon investor berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan sebelum ia memutuskan untuk menginvestasikan modalnya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.